Halo guys, jadi semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Mimin di video yang boring ini. Kita akan membahas film yang berjudul The Forgotten Battle yang disutradarai oleh Matthijs van Heiningen Jr. Menceritakan seorang pilot Inggris, seorang pemuda Belanda yang berjuang di sisi Jerman, dan seorang wanita anggota perlawanan Belanda yang terlibat dalam pertempuran Sungai De Schelde. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum video dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video baru. Jika sudah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. 1, 2, 3, go! Let's go! Film berlatar pada penghujung Perang Dunia Kedua, saat Jerman atau Nazi dalam kehancurannya, bertempat di Zeeland. Pada tahun 1944, saat itu Jerman sedang dipukul mundur oleh pasukan Belanda yang dibantu oleh sekutu. Pasukan Jerman yang berada di Belgia ditarik mundur. Namun Jerman masih menguasai pelabuhan Antwerp di perbatasan Belgia dan Belanda. Pasukan sekutu memukul mundur Jerman hingga ke wilayah Belanda dan melalui Sungai De Schelde, pasukan sekutu memasok kebutuhan amunisi untuk pasukannya. Film ini memiliki sudut pandang yang berbeda dari ketiga anak muda yang termasuk terlibat dalam peperangan ini. Di kota Zeeland, di Belanda, seorang perempuan yang bekerja di balai kota bernama Tunje merasa senang karena pasukan Jerman mulai ditarik mundur dari wilayah Zeeland. Para warga kota dan Tunje menyaksikan momen tentara Jerman yang meninggalkan kotanya. Dan ada salah satu anak muda bernama Dirk sedang mengabadikan foto menggunakan kameranya. Hal itu membuat salah seorang tentara Jerman merasa dipermalukan. Dia pun menghampirinya dan merebut kamera milik Dirk. Dirk pun tidak terima atas perlakuan salah seorang tentara Jerman itu. Kemudian dia mengambil batu dan melemparkannya ke kaca mobil tentara Jerman. Tidak disangka hal itu membuat masalah yang besar bagi Dirk. Lemparan batu itu mengakibatkan kecelakaan dan menewaskan 3 anggota muda tentara Jerman. Dirk pun langsung lari dan ditembaki, namun berhasil kabur. Tunje yang melihat kejadian itu langsung pulang dan terlihat menunggu seseorang yang ternyata adalah Dirk. Tunje merupakan kakak dari si Dirk. Dan sudut pandang selanjutnya yaitu dari pemuda bernama Marinus. Dia adalah relawan yang menjadi pasukan tentara Jerman. Dia dikirim ke wilayah perbatasan Rusia untuk membantu pasukan Jerman melakukan invasi ke negara tersebut. Dan dalam pertempuran di Narva, dia terluka. Walaupun begitu, dia berhasil meledakkan tank milik musuh. Kemudian, dia menjalani perawatan. Di sana, dia bertemu dengan tentara Nazi yang mengalami luka yang sangat parah. Kedua kakinya harus diamputasi. Marinus semakin dekat dengan tentara Nazi itu. Mereka membicarakan tentang keadaan perang. Tentara Nazi itu menyadari kalau perang ini hanyalah sia-sia dan atas dorongan ego. Kemudian, Marinus direkomendasikan menjadi officer di kota Belanda bernama Zeeland, tempat markas besar Nazi. Atas rekomendasi dari tentara Nazi yang selalu berbincang dengan Marinus karena merasa simpati. Tentara Nazi itu berpangkat Letnan 1. Setelah mengenal Marinus, dia pun mengakhiri hidupnya. Dan sudut pandang ketiga yaitu pemuda bernama William Sinclair. Dia merupakan seorang pilot yang suka bermanuver saat menerbangkan pesawat. Pasukan sekutu ingin mengusir Jerman dari kota Antwerp dengan pasukan yang besar dalam operasi yang bernama Market Garden. Ayah William yang merupakan seorang jenderal memberikan komando pada pasukan udara. William berbicara kepada ayahnya untuk diikutsertakan dalam operasi ini. Namun, menurut atasan dan ayahnya, William masih belum siap. Ayahnya menolaknya. Namun, William berbohong kepada komandannya bahwa ayahnya mengizinkan untuk bergabung. Kemudian berangkatlah dalam kesatuan pasukan menuju Arnhem. Pasukan udara ini pun bergerak dengan ratusan pesawat menuju lokasi dengan optimis ke pemberhentian di perbatasan Belgia dan Belanda. Saat berada di atas kota Zeeland, mereka ditembaki oleh tentara Nazi dan pesawat William tertembak jatuh ke rawa-rawa. Check the wings! Left wing damage! It's gone!
You're finally awake. Di Zeeland, tentara Nazi mulai mencari pelaku atas kejadian kecelakaan yang memakan korban 3 tentara Nazi. Mereka secara acak membawa para pemuda tersebut. Tunje yang mendengar hal itu saat seorang tentara Nazi yang mendatangi ke kantornya. Tunje langsung pulang dan memberitahu kepada Dirk untuk bersembunyi dari kejaran tentara Nazi. Dan Dirk tiba-tiba menyebut nama Jana, teman dari Tunje. Menurut Dirk, Jana mengetahui tempat persembunyian yang aman. Kemudian Tunje mendatangi tempat Jana untuk menanyakan apa yang dikatakan adiknya Dirk. Tunje merasa heran kenapa Dirk meminta bantuan kepada Jana. Ternyata Jana dan Dirk mereka bergabung dalam organisasi pejuang Belanda yang bergerak secara diam-diam. Besok pagi saat Tunje berada di rumah, tiba-tiba komandan tentara Nazi mendatangi rumahnya yang bernama Oberst Berghoff. Tunje merasa kaget dan Dirk langsung bersembunyi di basement. Komandan Berghoff meminta untuk bertemu dengan ayahnya yaitu Dr. Fischer. Karena ayahnya tidak ada, Komandan Berghoff pun masuk dan menunggunya di dalam. Tidak lama kemudian, Dr. Fischer tiba di rumahnya. Dr. Fischer merupakan dokter yang berjasa besar bagi tentara Nazi. Mereka pun sangat dekat satu sama lain dan berbincang-bincang. Tiba-tiba, Komandan Berghoff membicarakan tentang Dirk. Dr. Fischer langsung ngeh kalau komandan sudah mencurigai tentang Dirk yang membuat kecelakaan tersebut. Setelah Komandan Berghoff pulang, orang di rumah pun berdiskusi tentang hal ini. Tunje dan ayahnya sempat berdebat soal Dirk. Ayahnya ingin Dirk untuk menyerahkan diri saja dan berharap Dirk hanya menjalani hukuman penjara. Namun Tunje menolaknya untuk Dirk menyerahkan diri, karena Tunje tahu tentara Nazi tidak bisa diajak berbicara dan mengusulkan Dirk bersembunyi sesuai rencananya. Tapi ayahnya tetap sesuai pada idenya. Dia akan berbicara langsung kepada Komandan Berghoff, karena dia sudah sangat dekat kepadanya, supaya Dirk mendapatkan hukuman yang ringan. Dan Tunje hanya pasrah dan mengikuti ide ayahnya. Balik lagi kepada William dan tim. Setelah pesawat mereka jatuh di rawa-rawa dekat sungai Deschelde, yang terluka hanyalah komandannya saja. Mereka mencoba mengarungi rawa-rawa untuk menuju ke seberang sungai tempat tujuan mereka. Lokasi itu ternyata sudah ada para tentara Nazi yang menyisir area sekitar mencari penumpang pesawat yang terjatuh. Akhirnya, mereka menjauh dari sana dan menemukan sebuah rumah gubuk. Mereka memutuskan beristirahat di sana. Dan malam harinya, sang pemilik gubuk datang. Sang pemilik gubuk membiarkan pasukan sekutu untuk menetap di sana. Dan informasi yang didapat dari pemilik gubuk, pasukan Kanada sudah sampai di perbatasan Belgia. Mereka pun memutuskan untuk berangkat besok pagi ke pasukan Kanada untuk meminta pertolongan. Di Zeeland, Dr. Fischer dan Tunje menemui sang komandan Berghoff untuk negosiasi tentang Dirk. Dengan gugup dan gemetar, Dr. Fischer meminta maaf dan memohon untuk meringankan hukuman anaknya yaitu Dirk atas kematian 3 tentara Nazi. Dia bersedia menyerahkan Dirk dengan 2 kondisi. Pertama, untuk ketiga pemuda yang ditangkap kemarin harus dibebaskan karena mereka tidak bersalah. Dan kedua, meminta untuk tidak menghukum mati Dirk, tapi penjarakan saja seumur hidupnya. Dengan tangisan dan mohon sang ayah, Tunje mengajak ayahnya untuk pergi karena menurutnya Komandan Berghoff hanya mempermainkannya saja. Sang komandan yang mendengar perkataan Tunje menggunakan bahasa Belanda meminta staf untuk menerjemahkannya. Ya, staf itu adalah Marinus yang sudah dipindahkan. Dengan berat hati, Marinus memberitahu perkataan Tunje yang terdengar tidak menghormatinya. Kemudian, sang komandan mempertimbangkan hukuman apa yang pantas untuk Dirk. Besoknya, Dirk dijemput oleh tentara Nazi. Saat berpeluk pisah dengan kakaknya, Dirk membisikkan pesan untuk membawa sebuah amplop yang berada di basement dan memberikannya kepada Jana. Saat Dirk sudah pergi, Tunje langsung menuju basement. Di sana, dia menemukan amplop yang berisikan foto-foto kondisi base pertahanan Nazi di pinggiran sungai Deschelde. Kemudian, Tunje datang menemui Jana dan menunjukkan isi amplop itu. Saat tahu bahwa isi amplop ini sangat penting bagi para pejuang, Tunje meminta untuk membebaskan Dirk dan ingin bertemu dengan anggota pejuang lainnya. Jika syarat itu terpenuhi, dia akan memberikan amplopnya kepada para pejuang. Awalnya Jana mengatakan tidak bisa, tapi saat Tunje mau pergi, Jana mengatakan untuk datang lagi malam ini. Di malam hari, Tunje kembali menemui Jana. Di sana dia bertemu dengan perwakilan dari kaum pejuang. Dan Tunje langsung memberikan foto-foto itu. Tunje sadar atas kelakuan Dirk kemarin membuat posisi kaum pejuang kini diincar tentara Nazi. Dan kaum pejuang mau membebaskan Dirk tapi dengan syarat Tunje harus mendapatkan peta wilayah sungai Deschelde di tempat wali kota dia bekerja. Tunje pun setuju. Di markas Nazi, komandan berdiskusi dengan Marinus tentang hukuman Dirk dan tahanan lainnya.
Sesuai perintah pimpinan, hukuman mati wajib dilakukan terhadap para pemberontak, dan Komandan Berghoff tidak memiliki pilihan selain mengeksekusi Drake dan tahanan lainnya. Kemudian, William dan timnya telah sampai di sebuah desa yang tidak berpenghuni. Desa itu terendam air dari luapan sungai. Dengan waspada, mereka menyisir area sekitar dan menemukan rumah yang tidak terkunci dan di dalamnya terdapat minuman alkohol. Untuk sementara, mereka bermalam di sana. Besok paginya, sebagian teman lainnya telah kabur dan membawa semua peralatan. Komandan Tony menyuruh William untuk membiarkannya dan meminta William bersama Hank untuk mencari sebuah perahu. Tapi William tidak mau meninggalkan sang komandan sendirian karena di sini berbahaya. Komandan mengatakan itu adalah perintah dan dia bisa menjaga rumah itu sendirian. Kemudian William dan Hank pergi mencari perahu. Di sebuah tempat dia menemukannya, tapi perahu itu sudah berlubang. Mereka pun akhirnya balik lagi. Setelah sampai, tiba-tiba dia melihat sebuah perahu karet di depan rumah. Mereka pun menyelinap, dan ternyata di rumah itu ada 2 orang tentara Nazi yang sedang mencari barang-barang berguna. William pun mengarahkan senjatanya ke tentara Nazi dan terlibat perkelahian dengannya. Dan tentara Nazi lainnya berteriak memanggil rekannya dari ruang tamu tempat Komandan Tony. Saat William menyuruh Hank untuk berjaga, dia mendatangi ruang tamu tempat Komandan Tony dan tentara Nazi berada. Tentara Nazi itu menyandera Komandan Tony. Mereka berdua sempat adu mulut untuk menurunkan senjata. Tapi pada akhirnya Komandan Tony ditembak tepat di kepalanya oleh tentara Nazi itu tanpa sengaja. Dan William langsung menembak ke arah tentara Nazi itu dan ke arah tentara Nazi satunya lagi, meskipun dia sudah memohon ampun. Dengan perahu karet milik Nazi, William dan Hank bergerak untuk menyeberangi sungai Deschelde menuju markas pasukan Kanada. Namun Hank tidak ikut karena dia terlalu takut mendekati kawasan milik Nazi. Akhirnya, William tetap maju menyeberangi sungai sendirian. Di markas Nazi, Marinus tidak sengaja melihat Drake yang sedang disiksa. Tentara Nazi mencoba mencari identitas para pejuang agar Drake mau membocorkannya. Saat Marinus sudah kembali di mejanya, dia menerima nama-nama para anggota pejuang yang kemudian ditangkap dan akan dieksekusi. Melihat sesama bangsanya akan dieksekusi, dia pun tidak terima. Di lain tempat, Tunjo yang berada di kantor wali kota, dia berhasil mencuri peta yang diminta oleh pihak pejuang. Setelah mendapatkannya, dia pun memberikannya kepada Jana. Kemudian saat di jalan, dia berpapasan dengan Marinus. Marinus pun memberitahu Tunjo bahwa Drake akan segera dieksekusi, dan momen itu dilihat oleh seorang pimpinan Nazi. Dan saat kembali ke kantor Nazi, Marinus diberikan perintah untuk membuktikan kepatuhannya kepada Nazi. Dia diberi tugas untuk menjadi seorang algojo eksekusi para tahanan pejuang Belanda. Mendengar kabar itu, Tunjo langsung memberitahu kepada ayahnya. Dr. Fisher kaget bukan main bahwa Drake akan dieksekusi, dan langsung pergi menemui Komandan Berghoff. Namun telat sudah karena di tengah jalan dia melihat Drake yang sudah dibawa menggunakan truk menuju tempat eksekusi. Sesampainya di markas Nazi, Dr. Fisher dicampakkan oleh Komandan Berghoff. Dr. Fisher pun menyesal atas keputusannya dan menangis. Tahanan dibawa ke sebuah lapang terbuka, dan Marinus sesuai perintahnya untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap Nazi, dia menjadi algojo untuk Drake. Dengan berat hati, dia melakukan tugasnya sesuai apa yang diperintahkan. Setelah itu, dia diberikan tugas untuk menjadi prajurit kembali di medan pertempuran, di base pertahanan pasukan Nazi. Karena sudah membunuh sesama bangsanya, mental dia down dan merasa bersalah. Di tempat lain, William yang menaiki perahu berhasil sampai seberang sungai, dan kemudian dia pun melanjutkannya dengan berjalan kaki. Ketika sampai di tempat yang lapang dan berlumpur, dia melihat rombongan pasukan sekutu yang sedang berpatroli, dan William pun akhirnya sampai di markas pasukan Kanada. William di sana dia diterima oleh pasukan Kanada dan dipersilakan untuk beristirahat. Tunjo yang sedang berduka datang menemui Jana. Mereka berdua sedih atas kematian Drake. Dan di dalam sudah ada anggota pimpinan pejuang yang lolos dari kejaran tentara Nazi meskipun dia mengalami luka tembak. Kemudian dia menyuruh Tunjo dan Jana untuk menyerahkan peta dan foto kepada pasukan sekutu. Mereka sangat membutuhkan informasi ini untuk memukul mundur pasukan Nazi. Setelah menjelaskan peta tersebut, dia pun menyerahkannya kepada Jana. Namun Jana terlihat sangat ragu untuk melakukannya. Dan Tunjo dengan percaya diri melaksanakan tugas itu dan langsung pergi. Dengan menggunakan sepedanya, Tunjo pergi bersama Jana ke sebuah ladang yang katanya sudah disimpan sebuah perahu. Dengan modal nekat, mereka berdua melewati ladang tersebut yang ternyata tempat itu dekat dengan bendungan yang sudah dikuasai oleh pasukan Nazi.
Mereka pun memutuskan untuk menunggu hingga hari mulai gelap. Malam pun tiba. Tunje dan Jana mulai mendorong perahu yang bersamaan dengan diledakannya jalur bendungan oleh tentara Nazi. Di saat yang bersamaan, mereka pun terlihat oleh tentara Nazi dan langsung dihujani tembakan. Jana terkena tembakan dari tentara Nazi. Dengan cepat, Tunje pun memberikan peta dan fotonya, kemudian menyuruh Jana untuk tetap menunduk di perahu yang sudah didorong oleh Tunje ke tengah perairan. Tunje pun menyerahkan diri kepada tentara Nazi dan membiarkan Jana dan petanya terbawa air hingga sampai ke seberang. Di pasukan sekutu, mereka mulai pusing bahwa jalur bendungan sudah dihancurkan oleh tentara Nazi sehingga kendaraan tank milik mereka tidak bisa melewatinya. Tanpa adanya bantuan udara serta sulitnya melewati menggunakan perahu di sungai yang dangkal dan berlumpur. Karena tidak ada pilihan, pasukan besar sekutu harus menerobos maju melewati jalur bendungan yang sudah dikuasai oleh pasukan Nazi. Besok paginya, pasukan sekutu maju menerobos dengan berjalan kaki melewati jalur bendungan tersebut. Tentara Nazi yang sudah siap langsung menembaki tentara sekutu yang mencoba melewati jalur tersebut. Hingga pada akhirnya pasukan sekutu mengalami kekalahan yang telak akibat mengambil keputusan yang salah. Di saat pasukan Nazi memenangkan pertempuran, Marinus semakin merasa bersalah pada dirinya. Dan pasukan sekutu mulai menyisir pinggiran sungai untuk mencari temannya yang masih tertinggal. Namun, mereka malah menemukan perahu yang ditumpangi oleh Jana dalam keadaan hidup sedang memeluk tas kulit berisi peta dan foto markas Nazi. Jana pun akhirnya dibawa ke markas pasukan Kanada untuk diberikan pertolongan. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia meminta pihak medis untuk menyerahkan tas ini kepada sang komandan pasukan. Dan tidak lama kemudian, Jana pun mati akibat kehilangan banyak darah. Dan di saat yang bersamaan, William pun menyaksikannya di depan mata yang membuat mentalnya down karena ini pertama kalinya dia terjun ke medan perang. Tidak pakai lama, komandan pasukan Kanada berdiskusi tentang dokumen yang telah mereka terima. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan celah untuk memukul mundur pasukan Nazi. Malam harinya, pasukan diberangkatkan menggunakan perahu untuk mencapai arah belakang pertahanan Nazi. Sebagian pasukan melawan dari arah depan dan sebagian melawan dari arah belakang. Mereka akan menyerang dengan cara men-sandwich pasukan Nazi. Pasukan Nazi yang terkena sandwich langsung porak-poranda pertahanannya. Di sebuah ladang, Marinus yang kabur tiba-tiba bertemu dengan William. Marinus yang sudah siap posisi menembak tiba-tiba menurunkan senjatanya secara perlahan karena dia sudah kena mental akibat rasa bersalahnya dan tidak ingin membunuh lagi. Dan William kini gantian menodongkan senjata ke arah Marinus, tapi dia pun terkena mental akibat shock yang dia alami dalam perang ini dan tidak mau membunuh seseorang juga. Dia pun membiarkan Marinus pergi dengan perlahan. Dan hasil perang tadi malam, pasukan sekutu berhasil menduduki base pertahanan Nazi di pinggiran sungai Deschelde. Dan pasukan Nazi mundur menuju kota Zeeland. Sesampainya Marinus di markas pasukan Nazi,
Dia mendengar teriakan dari Tunje yang malam sebelumnya dia tertangkap dari ruang tahanan. Tunje pun hampir dilecehkan oleh pasukan Nazi, dan Marinus menolong Tunje dengan menghajar tentara Nazi itu hingga tewas karena ingin menebus rasa bersalahnya. Namun Marinus menerima tembakan di perutnya, dan Tunje berusaha untuk menolong Marinus. Tapi Marinus sudah tidak ada niat untuk bertahan hidup, karena dialah yang sudah membunuh adiknya Tunje, yaitu Drek. Setelah memukul mundur pasukan Nazi, pasukan sekutu berhasil menduduki pelabuhan Antwerp. Dan pada tanggal 5 Mei 1945, Belanda berhasil lepas dari genggaman Nazi. Dan film berakhir. Oke, itulah yang bisa Mimin ceritakan tentang film yang berjudul The Forgotten Battle. Like and share jika kalian suka dengan video ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.